Ah, gitu. sambil menunggu mau kita mulai dulu. Boleh? Yuk, kita mulai yuk. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Hidup Ceria. Jadi acara ini sebenarnya kita, halo Mbak Aan, udah Eh, acara ini kita adakan dalam rangka menyambut Halloween. Kalau di sana pakai kostum, kita di sini aja by Zoom. Dan maaf, hari ini sebenarnya saya harusnya jadi host, tapi karena mendadak kena flu berat, jadi saya akan diwakilkan oleh rekan saya Dwi Arko. Oke, hari ini ada Mbak Lucy, Dr. David, Mbak Aan, kemudian Bu Yana dan Mbak Kania yang akan jadi pembicara. Mereka akan apa ya bercerita atau bertestimoni tentang apa sih perubahan hidup yang mereka alami setelah melihat entitas itu sebagai sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Oke, let's go. Waktu dan tempat saya serahkan kepada rekan saya, Bapak Dwiarto. Silahkan. Halo, selamat halo, selamat eh, malam semuanya. Terima kasih. Perkenalkan saya Arko. Saya akan memandu acara hari ini. Kita akan bincang-bincang ringan hari ini bersama dengan nanti biar perkenalan sendiri-sendiri ya. Narasumbernya di sini ada 5 orang luar biasa ini. Kita sharing dari 5 orang ini suatu keistimewaan ya. Kita bisa berkumpul semuanya di sini. Ini udah hadir semua ya, Kakak Siska Tinggal ya. dua. Masih nunggu. Kak Kania ya. Yes, Oke. akan. Oke. Teman-teman semuanya di sini mungkin sudah banyak yang mengenal apa sih itu entitas, tapi mungkin sebaiknya sebelum kita lebih lanjut ngomongin tentang entitas itu seperti apa, kita mau pengen lebih tahu lagi entitas dari sudut pandangnya orang-orang access consciousness itu kayak apa. Nah, ini agak-agak seru kan? Nanti apa? Oh iya, belum perkenalan, sorry. Iya, perkenalan diri. Oke, teman-teman yang sudah hadir, saya persilakan untuk perkenalkan, singkat aja, nama, aktivitasnya sekarang apa, dan tinggal di mana. Oke, saya minta dimulai dari Mbak Lucy dulu. Silakan Mbak Lucy. Terima kasih Mas Arko. Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Luciana Diorita. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Lucy. Nah, kalau hari-hari ini saya memang aktif bekerja di suatu perusahaan, tapi sambil bekerja pun itu saya banyak menekuni modalities access consciousness, dan salah satunya ini adalah talk to the entities. Gitu cukup ya, Mas Arko ya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya saya minta perkenalan selanjutnya. Singkat aja ya. Ini saya minta Dr. David, silakan dok. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Saya Dr. David, dokter umum, praktisi dan fasilitator dari Akses. Saya sudah CF dan CF untuk Access Consciousness dan juga Talk to the Entity Certified Facilitator. Singkat. Oke, terima kasih. Berikutnya dengan Bu Yana. Silakan perkenalan Bu Yana. Halo, saya dengan Yana, saya tinggal di Bogor. Sekarang ini saya wira swasta dan cuma kecil-kecilan aja, eh, praktisi akses bar and then body process. Oke, terima kasih Bu Yana. Oke, berikutnya silakan perkenalan dari Kak Kania, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, nama saya Kania. Saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang pengusaha, dan saya menggeluti Access Consciousness semenjak tahun 2020. Dan sekarang saya sudah Access Bars Facilitator, eh, praktisi juga facelift dan body process. Salam kenal untuk semuanya.
Oke, terima kasih Kak Kania. Berikutnya dari eh, Kakak Aan Sumarno, silakan. Selamat malam semuanya. Aku Aan Sumarno, biasa dipanggil Aan. Saya di Jakarta. Saya seorang akses baris fasilitator, juga praktisi facelift, body process, dan TT. Thank you. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum saya melontarkan berbagai pertanyaan kepada teman-teman narasumber ini, saya akan melontarkan satu pertanyaan dulu. Simple aja, jelaskan apa sih pandangan entitas ini menurut Access Consciousness ini pada teman-teman yang hadir di sini. Nah, ini kayaknya yang saya minta tolong untuk menjelaskan. Saya memilih Kak Lucy, silakan. Mbak Lucy, silakan. Thank you Mas Arko. Ya, kalau kita di Access Consciousness ini, kita melihat entitas ini adalah sebagai energi dengan identitas, tapi yang memang wujud fisiknya ini kita tidak bisa lihat secara langsung, gitu ya. Nah, jadi makanya karena kita punya point of view yang luas terhadap entitas ini, energi dengan identitas tapi nggak kelihatan, jadi bisa dibayangin nggak apa aja sih yang masuk ke dalam situ gitu. Karena di consciousness ini we include everything without any judgment. Nah, energi dengan identitas tanpa bentukan yang kasat mata gitu ya. Itu bisa kalau yang teman-teman mungkin kenal ghost gitu mungkin bisa masuk situ. Terus even kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan juga masuk di situ. Kita tahu ada energinya Tuhan, kita tahu ada identitasnya, tapi apakah kita pernah lihat itu? Atau mungkin entitas yang memang sengaja dibentuk. Contohnya misalnya sebuah korporasi atau mungkin sebuah merek gitu ya. Nah, karena saya juga penggiat nih di dunia marketing, pekerjaan saya sehari-hari, kerjaan salah satu yang saya sering lakukan yaitu adalah membangun sebuah brand atau sebuah merek. Dan itu juga jadinya menciptakan suatu entitas sendiri. Makanya kan teman-teman juga kalau misalnya pergi berbelanja shopping ke suatu tempat atau misalnya ada baju tertentu dengan merek tertentu, pasti ketahuan kan, oh kalau mereknya X, ini stylenya pasti akan begini. Kalau merek X ini kira-kira nanti bahannya akan begini dan range harganya di sini. Tapi kalau merek yang Y, wah itu udah yang super-super luar biasa. Nah, basically itu kan juga sebuah entitas gitu ya, tapi memang sengaja dibangun supaya untuk bisa memberikan identitasnya. Dan karena di sini kita ini di waktu di entitasnya Access Consciousness ini kita sangat lebar sekali gitu ya. Jadi aku juga pengen denger nih, mungkin kalau dari Mas Arko yang kepikiran di Mas Arko gitu. Entitas itu apa sih? Selain yang ya basically orang kan ketika denger entitas takut ngerinya tuh langsung kayak oh ini adalah hantu, ghost atau yang apalah mungkin santet kah, voodoo kah. Pokoknya yang nyerem-nyeremin biasanya Mbak yang ini kan gitu. Nah, yang nyeram-nyeramin kan. Nah, padahal tuh coba deh. Kalau mikirnya semua yang nyerem-nyeremin gitu. Kita sendiri, let's say misalnya punya usaha gitu. Mau usahanya toko roti atau laundry gitu. Kalau kita bisa membangun entitas usaha kita dengan baik kan itu juga jadi kontributif kan buat kita. Kalau Yes. kita udah tolak entitas itu suatu hal yang mengerikan, gimana kita bisa pakai ilmunya gitu untuk mengembangkan usaha kita, untuk kebaikan kita, kebaikan banyak orang gitu. Oke, terima kasih Kak Lucy. Ya. Jadi teman-teman, kita sudah punya frame yang sama ya tentang entitas. Jadi jangan hanya membayangin entitas itu hanya pocong, genderuwo, ya, vampir gitu-gitu ya. Tapi segala hal, bahkan tadi yang saya sempat mau mengutip Mbak Lucy yang ini terakhir, bahkan bisnis kita ini juga bagian dari entitas. Kita membentuk sebuah entitas merek tadi disebutkan oleh Mbak Lucy seperti itu. Nah, teman-teman, ini kita juga diselenggarakan oleh Hidup Ceria. Hidup Ceria ini juga membantu teman-teman untuk membangun entitas bisnis teman-teman. Nanti dikenalkan dalam dunia
digital ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita paling tidak sudah sepakat tentang entitas itu apa, sudah seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lucy tadi ya. Nah, sekarang saya mau langsung ke Kak Kania dengan sebuah pertanyaan yang sedikit masih umum ya. Kesadaran apa yang terkuak terhadap entitas setelah mengikuti kelas entitas di Access Consciousness? Ya, silahkan Kak Kania diceritakan pengalamannya, kesadaran apa sih yang terkuak menurut Kak Kania terhadap entitas yang setelah mengikuti kelas? Silakan. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Kesadaran apa yang aku dapatkan setelah kelas entitas ya? Yang jelas, aku jadi menyadari ternyata aku bisa mengajak mereka bekerja sama. Mereka bisa berkontribusi terhadap hidupku dengan segala macam cara yang aku nggak bayangin sebelumnya. Karena jujur aja, dulu sebelum aku ngambil kelas entitas, aku tuh orangnya banyak banget judgement sama dunia-dunia seperti itu. Aku selalu bilang kayak, gue sih nggak percaya kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak percaya sama yang namanya kayak supernatural, dan nggak percaya sama yang segala sesuatu yang bersifat yang kayak punya apa ya, orang-orang yang punya gift gitu ya. Nggak taunya aku juga punya. Dan aku tidak menyadari itu selama aku hidup sampai 40 tahun. Ternyata all the pain in my body yang aku experience selama aku hidup, ya itu gara-gara itu gitu. Gara-gara aku tuh deny my own ability gitu. Jadi kesadaran apa ya? Kesadaran ternyata I'm also gifted with apa ya, dengan kesadaran entitas itu, dan ternyata aku bisa ngajak mereka kerja sama gitu. Dan ternyata setelah aku ngajak kerja sama, wow, hidupku jadi makin wow gitu. Aku bisa mewujudkan hal-hal yang dari kecil sampai hal yang besar gitu. Jadi itu salah satu contoh kesadaran yang aku dapatkan sampai hari ini. Dan aku ternyata dengan aku mengajak mereka bekerja sama, mengajak mereka nggak cuma komunikasi ya, tapi ngajak kerja sama, ternyata aku juga membantu aku untuk mencapai ke suatu kesadaran baru gitu. Bahwa memang ya entitas adalah energi, sama kayak kita. Sebenarnya kita ya sama kayak mereka, cuman mereka hidup di dimensi yang berbeda gitu. Sebenarnya memang kita juga dulu kalau diajarin di agama ya emang ada sih jin gitu-gitu kan ya. Ada, cuman kalau di agama itu kan kita nggak diajarin secara detail ya, dan bahkan seperti yang Dr. Dave bilang, kalau di agama banyak gaslightingnya ya, selalu punya judgement terhadap jin dan lain-lain, bahwa kita tuh nggak boleh percaya kayak gitu-gitu, ya kan? Apalagi ya orang Islam ya, mohon maaf ya, saya juga orang Islam sih sebenarnya, rada-rada Islam. Nggak boleh percaya kayak gitu-gitu, katanya musyrik lah apalah gitu kan. Jadi they they put so much label on this world gitu, sehingga ya kita ya of course kita takut, kita nggak mau, kita menolak dan segala macam. Tapi sekarang ternyata enggak, aku udah break all that stigma and break all that gaslighting dan dogma, dan ternyata enggak, it brings so much positivity in my life. So thank you entity. Oke, luar biasa ini pengalamannya ketemu dengan entitas, bahkan sekarang udah ibaratnya sudah berdamai dengan entitas gitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin dengar pendapatnya dari Kak Aan Sumarno tentang kesadaran apa yang terkuat terhadap entitas setelah mengikuti kelas. Silakan Kak Aan. Mas, ya. Halo. Kalau aku ternyata entities itu nggak serem sama sekali. Karena awalnya dulu sebelum ikut, kirain entities itu it's all about ghost dan teman-temannya. Tapi ternyata it goes way beyond that gitu. Karena ternyata kan everything in this world is energy gitu. Dan nggak hanya yang supernatural itu aja. Even maksudnya air, and pohon, dan lain-lain itu kan ada energinya gitu. Dan entitas itu mencakup semuanya, hal-hal yang selama ini nggak pernah kita pikir ada, tapi ternyata ada. Dan kontribusinya itu sangat besar banget terhadap hidupku gitu. Dan once kita acknowledge kalau mereka itu ada dan kita claim our power, ternyata kita bisa bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka sangat bisa berkontribusi terhadap hidup kita sehari-harinya. Dan itu beyond
apa yang selama ini orang pikir nggak bisa tuh ternyata bisa dan sangat mudah dan itu sangat memudahkan hidup kita gitu sih kalau buat aku dan nggak serem sama sekali Oke. pokoknya intinya. Oke, luar biasa banget ini. Jadi mengatakan bahwa itu beyond ya, tidak perlu takut-takut gitu ya kan, terhadap ini sebuah energi gitu ya. Jadi ini kayak kumpulan para dukun gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan berpikir berpikir ini hubungannya dengan para dukun gitu. Ternyata kok enggak gitu ya. Ini suatu hal yang sebenarnya lumrah ada di antara kita. Nah, saya ingin dengar pendapatnya dari Bu Yana. Silakan Bu Yana, tentang kesadaran apa yang terkuat terhadap entitas setelah mengikuti kelas. Bu Yana, silakan Bu Yana. Kalau saya itu jadi sadar banget. Jadi sebelum saya mengikuti kelas TTA dan sebelum saya mengenal akses ya kan, giften dari Tuhan tuh sudah ada dari kecil. Jadi tapi karena saya anak Tuhan, jadi itu dibilang keturunan. Nah, karena keturunan itu harus ditutup. Jadi saya 2 kali mengalami penutupan giften saya dan itu akhirnya badan saya yang merasakan. Jadi semua sakit dirasakan. Jadi sakit kepala, sakit lambung, sakit saraf kejepit, semua sakit saya rasakan di badan. Sampai kehilangan apa yang namanya disk, saya juga kehilangan 2 disk, kehilangan rahim, minum obat emas selama 2 tahun ya kan. Itu saya rasakan gitu. Sebelum saya tahu kalau itu sinyal dari entitas dan ini dikarenakan saya sendiri yang tutup aja deh, saya nggak mau melihat yang namanya ini, saya nggak mau mendengar yang namanya ini gitu kan. Jadi ketika saya memutuskan untuk menutup 2 kali tutup dan itu yang saya rasakan selama ditutup. Dan ketika saya mengenal akses, itu kebuka semua lagi dan saya melihat lagi semuanya. Dan itu bukan membuat saya nyaman, tapi membuat saya marah-marah terhadap fasilitator pastinya, terhadap orang yang membawa saya diakses pastinya. Karena semua kebuka, saya marah, 1,5 bulan, saya baru oke, receive, tapi saya receive. Dan ketika receive itu saya bilang saya harus ikut kelas entitas. Dan di kelas entitas ini luar biasa perubahannya. Apa yang nggak ada di pikiran saya, itu yang ada di pikiran saya sangat berbeda dengan apa yang di kelas entitas itu gitu loh. Terhadap sesuatu yang suka membisikkan saya pikir ya setan gitu kan. Tapi ternyata ketika saya belajar untuk membuka bisnis hour, papa saya gitu loh. Wow, saya bilang, maka ketika saya hari pertama saya bisnis hour, ketika saya kedatangan papa saya nangis luar biasa. Ternyata selama ini papa saya dekat. Selalu teriak, saya kenapa ya nggak kayak orang anak-anak lain, usia 2 tahun udah tinggal papahnya, dan saya nggak mengenal papa. Tapi ketika saya baru semalam pulang, hari pertama saya pulang, paginya saya bisnis hour, yang datang papa saya. Itu feel-nya beda banget, merasakan energinya, pelukannya. This is my dad. Selama 2 tahun saya nggak pernah merasakan pelukan papa saya dan saya mendapatkan pelukan papa saya. Dan kesadaran yang luar biasa saya dapatkan di kelas TPA, saya bisa menerima pelukan semua orang sekarang. Itu luar biasa. Biasanya saya sangat mereject semua pelukan, termasuk anak saya sendiri. Pertama kali saya ikut kelas Dr. David, dok, saya kok kenapa yang nggak mau dipeluk sama anak saya, ya kan? Ya, karena saya memang nggak suka dipeluk. Dan ketika ikut kelas TTA itu, sekarang malah setiap orang, sini saya peluk, saya senang dipeluk. Jadi kalau ketemu, peluk saya dulu. Jadi seperti itu dulu, sebelumnya anak aja, kenapa sih peluk mami terus, gitu kan? Kan sudah besar. Tapi ketika saya ikut kelas TTA, ternyata dipeluk itu enak, gitu loh. Dan bicara dengan entitas tuh enak gitu loh, nggak seperti sebelumnya, ini siapa sih ya kan, entitas ini mau apa sih ya kan, tapi sekarang oke, ya kan, bisa saya bantu ya kan, atau ya kita komunikasi sama orang biasa aja gitu loh. Malah saya bilang, enakan bicara sama entitas ya jujur, coba sama bestie deh, bicara sama bestie, ketika tahu bestie kita bohong, apa perasaannya? Diem aja, dibohongin, dibohongin.
Tapi ketika sama entitas, dia bilang, oke, datang jam 4 pagi ya, baru saya mau fasilitasi. Hari ini saya nggak bisa, jam ini nggak bisa. Dia datang jam 4 pagi gitu loh. Dan dia truth, dia mengatakan sejujurnya, nggak kayak bicara sama bestie. Maaf ya, Ivan sama mantan pun, dia masih bohongin saya, walaupun udah mantan gitu kan. Jadi tahu gitu loh, wah enakan sama entitas saya bilang. Makanya saya karena buka BH pun, maaf ya, business hour tuh di mana-mana gitu. Ketika ada berusaha untuk komunikasi, oke, kita komunikasi. Jadi saya nggak jam 4, tapi karena udah aware, udah knowing, oke, ya kan, saya bicara sama entitas. Ya, business hour, BH-nya business hour, bukan BH yang lain. Itu. Ya, anytime saya udah bisa buka business hour, bukan cuma di rumah aja gitu loh. Kalau memang, ini perlu difasilitasi, baru saya buka. Tapi kalau nggak perlu difasilitasi, dan saya nggak buka gitu loh. Termasuk ketika saya bar seseorang pun, ketika ada entitasnya, itu tenang banget tau nggak? Oh, ada entitasnya, ya kan? Oh, saya harus begini. Tapi dulu sebelum saya belajar TTE, ini kenapa ya? Kenapa begini ya? Jadi ketakutan sendiri gitu. Bagaimana handle-nya ya? Yang ada saya ketika bar seseorang yang belum belajar TTE, saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi seperti itu gitu loh. Yakin, aduh, kok dia seperti ini ya? Jadi awal-awal ketika saya pemegang, karena saya belum belajar TTE, tapi ketika saya udah belajar TTE, saya tahu how to handle ketika pegang kepalanya ada, oke, saya just clearing, akhirnya selesai gitu loh. Jadi kayak gitu, pokoknya enak deh belajar TTE itu, dan kita lebih, nah, si entitas ini juga bukan entitas yang mau seenaknya aja gitu loh. Jadi ketika bilang, oke, kamu datang nanti jam 4 pagi, dia datang. Dia nggak akan antam kromo, oke, jam 1 siang datang. Enggak gitu loh. Kalau kita yang bilang jam 4 pagi, dia akan datang jam 4 pagi on time, dan itu nggak akan menyita waktu kita banget. Dan nggak banyak juga, waktu bayangan pertama saya belajar TTE, dok, kalau begitu bisa ribuan yang datang kepada saya, ya kan? Tapi ternyata pas kita rajin buka business hour, itu nggak setiap pagi nggak banyak seperti awal-awal gitu loh. Jadi nggak banyak yang antri. Kalau dulu bayangannya, waduh banyak aman yang antri. Mau berapa jam ini kelar fasilitasi mereka? Ternyata, enggak tuh gitu loh. Pokoknya setelah kita aware tentang entitas, semuanya lebih enak banget. Lebih ease banget. Jadi udah masuk rumah juga, ya udah masuk, even masuk rumah kosong pun, ruko kosong pun, ketika saya mencari tempat, jangan masuk situ ya, itu serem banget. Energinya udah nggak enak. Nggak ada apa-apa, saya bilang. Biasa aja. Karena sebelum masuk saya sudah punya tool sendiri bagaimana saya supaya itu nggak mendekati saya gitu loh. Jadi saya bilang, kok nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Jadi mereka aneh, kok nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Biasa aja kunciin, saya bilang. Sampai saya waktu dikunci di satu ruko di Tajur, pas dibukain, nggak kenapa-napa ya? Enggak, dalam hati saya, kan gue udah punya clearingnya, gue udah punya toolnya, nggak akan mereka deketin gue, saya bilang seperti itu. Tapi dalam hati saya nggak bilang saya udah tahu bagaimana tuh handle entitas gitu loh. Makanya di kelas TTA ini kita tahu bagaimana menghandle entitas, ya kan, bagaimana kita bisa mau ngedeketin mereka bisa, mau ngejauhin mereka bisa, enak banget kan? Dulu kita jauhin, sekarang kita bisa suruh mereka mendekat, bisa suruh mereka berkontribusi, bisa juga suruh mereka menjauh. Yang udah belajar kelas ini mah udah enak deh gitu loh. Udah tahu how to, bukan kita memanfaatkan entitas, bukan, tapi kita tahu bagaimana waktunya kita bisa menjauh dari mereka dan bisa mendekat kepada mereka. Dan kita juga bisa memanggil mereka yang berkontribusi aja buat diri kita. Jadi yang nggak berkontribusi ya udah. Jadi seperti itu. Itu kesadaran yang timbul ya setelah saya belajar kelas TPA. Luar biasa ini Bu Yani. Oke, ini Bu Yani ini tadi menolak dari yang punya gift gitu ya. Nah, saya mau kembali lagi ke Kak Kania, kan juga menyadari punya gift gitu ya. Saya akan dengan pertanyaan yang lebih lanjut ke Kak Kania dulu deh. Kontribusi dalam kehidupan setelah menyadari entitas yang sejati itu, kontribusi dalam kehidupan Kak Nia, boleh cerita satu aja apa? Ini sesama-sama saya Dr. Dev sama Mbak Lucy, saya loncat lagi karena sama-sama orang yang gift dulu nih. Tadi menyadari giftnya dulu ya. Oke, Kak Nia silahkan, kontribusi apa boleh diceritakan yang mungkin Kak Nia rasakan terhadap setelah mengenal entitas ini. Silakan.
Oke. Kontribusi apa? Tadi kan aku sempat mention ya, ada kontribusi yang mulai dari yang kecil sampai kontribusi yang besar. Mungkin kalau kontribusi yang kecil tuh yang ya aku nggak bilang itu simple juga ya, tapi sehari-hari as simple as aku mau cari parkir jadi gampang banget. Aku mau, iya loh, jadi suamiku tuh sampai awalnya tuh nggak percaya ya. Kenapa aku sama kamu sekarang kalau cari parkir selalu gampang? Dia bilang gitu. Aku selalu, aku tuh udah tahu begitu aku mau masuk ke satu tempat yang membutuhkan parkir ya. Apalagi aku tinggal di Singapura kan, jadi parkir tuh susah. Nggak mudah, maksudnya kalau di Indonesia ya bisa parkir sembarangan ya. Kalau di Singapura kan nggak bisa. Jadi dan lahan parkir itu juga nggak banyak. Jadi kadang tuh orang tuh udah pesimis duluan untuk mencapai satu tempat, pasti nggak dapat parkir, naik taksi aja atau naik MRT aja atau naik bus aja. Tapi aku selalu bilang sama Ruben suamiku, udah tenang, kita naik mobil aja, kita pasti dapat parkir. Karena aku tahu, aku tinggal minta tolong sama teammates, pasti dapat parkir. Dan aku selalu bilang sama teammatesku, buat yang belum tahu teammates, jadi teammates itu adalah salah satu bentuk entitas yang selalu bersama kita, dan dia udah seperti tim, makanya kita disebutnya teammates, karena mereka udah bagian dari diri kita. Kadang mereka juga sudah lahir bersama diri kita, jadi waktu kita lahir, dia juga lahir, gitu ya. Nah, aku udah bilang sama teammateku, pokoknya aku mau parkir di depan pintu masuk. Dan selalu dapat parkir di depan pintu masuk. Dan suamiku tuh sampai heran, kenapa aku kalau sama kamu selalu dapat, dibilangin lo gak percaya sih gue bisa. Dan sekarang suamiku baru percaya bahwa iya, aku bisa. Dulu dia banyak judgement sama seperti aku dulu, nggak percaya dengan ability, dan akhirnya sekarang dia percaya karena begitu banyak kemudahan yang aku dapatkan setelah aku belajar TTI. Itu yang tersimpel ya. Yang paling besar mungkin kontribusinya adalah betapa banyak cita-cita yang sekarang aku bisa wujudkan. Sesimpel aku memfasilitasi kelas gitu ya. Aku sempat bilang waktu ngambil TTI sama Dokter David, aku bilang, Dok, aku sekarang udah tahu nih caranya mewujudkan apa yang aku mau. Dan aku bilang sama Dokter David, pokoknya aku harus memfasilitasi kelas sebelum aku ulang tahun ke-40. And it happened. Sebelum aku ulang tahun ke-40, aku sudah memfasilitasi kelas. Gitu. Jadi itu salah satu yang menurut aku bukan kebetulan. Karena aku sekarang sudah tahu bagaimana caranya menggunakan entitas untuk berkontribusi terhadap hidupku. Jadi aku sekarang segala macam perwujudan yang kecil sampai yang besar, aku selalu minta tolong dan again tadi seperti kata Bu Yana ya, bukannya kita memanfaatkan mereka ya, tapi justru karena kita melihat ada potensi, mereka membawa potensi untuk kita dan kita juga bisa berkontribusi terhadap mereka. Jadi ya, why not? Ternyata kita bisa kerjasama dan karena kita sama-sama energi gitu. Jadi ternyata entitas itu bukan cuma jin, bukan setan, bukan sekedar demon ya, bukan hantu-hantu yang di pohon gitu ya. Iya, itu bagian dari itu. Tapi ternyata there's so much more than that. Seperti tadi Mbak An bilang, ya nggak cuma itu karena kita dari kecil yang dididiknya begitu gitu bahwa cuman setan, jin dan manusia. Padahal ternyata entitas tuh luas banget gitu. Anjingku pun entitas gitu. Yang ada di rumahku kan entitas gitu. Teammates juga entitas. Nenek moyang kita juga entitas gitu. Jadi ya ternyata mataku sekarang terbuka sih bahwa entitas itu ya luas sekali gitu. Cuman selama ini pemahaman kita, pengertian kita dan kesadaran kita sempit tentang entitas gitu. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Oke, terima kasih Kak Kania, luar biasa. Teman-teman, jadi ini tadi orang-orang yang punya gift gitu ya, bahkan sampai Bu Yani itu tuh sampai jatuh sakit gara-gara menolak gift ya. Nah, boleh dicek nih buat teman-teman, jangan-jangan selama ini teman-teman yang juga merasa sering sakit, sudah bolak-balik ke dokter, ya dicek tetap sehat, nggak ada penyakitnya yang lain, jangan-jangan teman-teman itu menolak sesuatu ya. Nah, saya balik lagi, sekarang mau menyapa ke Mbak Lucy, tetap dengan pertanyaan, kesadaran apa yang terkuat terhadap entitas setelah mengikuti kelas, Mbak Lucy, silakan Mbak Lucy. Kesadaran menurut aku yang paling ultimate buat aku itu adalah menyadari bahwa diriku adalah kontribusi. Wow.
aku hadir di dunia sebagai kontribusi itu kesadaran yang buat aku itu ultimate ya. Kenapa? Karena selama ini aku mencari pencarian kayak, ini kita hidup tuh ngapain ya gitu ya. Selain kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, konstruktif gitu ya, create A, B, C gitu. Terus apa lagi gitu. Nah, dengan belajar TTTI ini, kesadaran bahwa aku juga bisa menjadi kontribusi gitu ya, meng-acknowledge hal itu adalah eh, salah satu milestone yang aku dapat dari kelas ini gitu. Em, Sama kayak Bu Yana gitu kan ya. Waktu itu mungkin bisa berkomunikasi dengan almarhum ayahnya, itu juga yang saya alami gitu. Dan kontribusi yang saya sadari pada saat itu adalah betapa almarhum papa saya itu stuck, nggak bisa continue karena ingin minta maaf sama saya. Dan almost berapa? Hampir 20 tahun saya tidak menggubris itu. Jadi kalau kita mau membuka diri, kita mau latih dengan skill talk to the entity, have a conversation with them, sebenarnya itu kita memfasilitasi entitas-entitas ini untuk bisa melanjutkan kembali perjalanannya. Gitu ya Bu Yana ya. Itu menjadi kontribusi itu, bayangin coba kayak kalau selama ini mungkin aku selalu merasa kayak apa yang udah aku achieve dalam hidupku ini kayaknya masih kurang gitu kan. Tapi ternyata bisa menjadi kontribusi itu adalah suatu hal yang penuh dengan kesadaran. Dan ini aku sharing aja ya, this is my personal experience. Ada masanya dalam hidup aku yang memang sangat hedonis sekali, yang suka datang ke klub-klub gitu kan ya, enjoying berbagai macam liquor gitu sampai almost drop. Nah, untung diingetin deh sama David deh, kayak if you drink till you drop, it means lu udah milih untuk kehilangan kesadaran lu. And it's not nice. Kita diakses, kita belajar bahwa consciousness, our awareness is basically our treasures. Dan di situ aku menyadari, oh wow, ya minum boleh ya, karena kan itu juga sesuatu yang bisa kita enjoy. Tapi kita juga perlu tahu sampai di batas berapa gelas nih tubuh kita masih bisa menerima itu sebagai sesuatu yang bisa di-enjoy dengan baik gitu. Nah, karena ada pengalaman itu, saya sering banget ketemu dengan energi, dengan identitasnya itu yang mereka alkoholis atau kecanduan obat dan segala macam. Karena nanti teman-teman di dalam kelas TTTI beginning itu akan ketemu dengan berbagai macam identitas itu, dan itu lucu-lucu banget lah. Ada orang tukang ngeprank gitu kan ya. Bayangin coba, energi ngeprank aja ada loh gitu. Entitas tukang ngeprank tuh ada. Ada energi-energi yang traumatis gitu. Nah, em, sejujurnya karena memang saya pernah ada di fase yang banyak sekali mengkonsumsi alkohol sampai losing my own consciousness. Pada waktu itu sampai keluar klub itu sampai pakai kursi roda. Jadi jangan dicontoh, itu bukan contoh baik gitu ya. No wonder aku bisa mengidentifikasi kalau ada energi-energi di sekelilingku yang seperti itu. Dan mereka itu juga kebingungan. Dengan belajar TTTI ini, aku bisa berkontribusi dan membantu kayak, so apa yang kalian butuhkan? Oke, terima kasih ya, minta tolong space-nya ya di sini. Apa yang diperlukan gitu, apa yang bisa saya kontribusikan. Nah, sehingga itu bisa membantu mereka, mengassist mereka untuk melihat bahwa, oh, saya punya choice ya, saya tidak selamanya terjebak pada identitas ini ya. Nah, itu menjadi kontribusi gitu ya, dan teman-teman semua di sini kalau teman-teman pilih gitu kan ya, itu juga bisa menjadi suatu hal yang teman-teman explore gitu Mas Arko. Kalau ditanyain kesadaran apa nih yang terkuak, itu kalau buat saya. Luar biasa nih. Dua hal yang saya garis bawahi dari apa yang diceritakan oleh Kak Luciana ini tadi tentang kita bisa menjadi kontributor
Itu luar biasa sekali. Ini buat teman-teman yang biasanya sudah merasa mentok, hidupku kok kayak gini-gini aja, wah rasanya pengen mati aja deh gitu ya. Nah, itu harus mulai menyadari ini gitu ya. Langsung ketawa Kak Lucia. Jadi mungkin karena terus terang tadi waktu Kak Luciana cerita ini tentang makna menjadi kontributor segala macam, itu yang terlintas dalam pikiran saya, wah ini cocok nih kalau didengarkan buat teman-teman yang punya energi kalau ada apa-apa mentok terus pengen bunuh diri gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita ini bisa jadi kontributor apapun di situasi seperti apapun ya. Lalu yang kedua yang tadi juga menjadi satu yang saya anggap penting adalah kita juga bisa memilih memilih identitas kita seperti apa. Tadi Kak Lucy juga sempat menyinggung di sana, luar biasa sekali. Oke, nah sekarang saya mau menuju ke teman baik saya, Dr. David. Kesadaran apa yang terkuak terhadap entitas setelah mengikuti kelas, Dr. David? Silakan bercerita, Dokter. Silakan. Perjalanan pertama dengan Talk to the Entity buat aku mungkin beda. Karena kalau gue sudah terbiasa, jadi ya enggak kepengen ketemu lagi. Cuman kalau dulu kan yang jelek keluar, yang masuk boleh yang cantik. Nah, dan belajar Talk to the Entity berharap bisa nemu something else, ternyata menemukan banyak Tuhan di dalamnya. Jadi ketika kita belajar untuk mendengarkan suara-suara, belajar untuk mendengarkan semesta, belajar untuk mengenal entity, satu hal yang paling penting yang kita nggak pernah ingat adalah seluruh semesta ini tidak terbatas dan tidak terdefinisi adalah Allah itu sendiri. Dan ketika kita berdoa, ya kalau di kartun-kartun kan datang cahaya harus dijawab. Jadi kan berdoa, Tuhan, aku minta uang. Tak tunggu. Gak ada. Ternyata jawabannya itu immediately instant datang dan mungkin jawabannya kamu nggak mau. Jadi kamu ngotot, jawab. Mana jawabannya? Kamu tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu atau bertahun-tahun. Padahal Tuhan immediate jawab. Nah, ketika belajar Talk to the Entity, baru ngerti yang namanya, oh guidance tuh kayak gini ya. Namanya dituntun tuh kayak gini ya. Namanya kita bertanya dan dijawab. Namanya kita dibimbing, dituntun, dikasih warning, dikasih signal. Ditemukan dengan orang-orang untuk kita belajar. Dan yang namanya Tuhan tuh nggak ada baik buruk loh. Kalau kamu nggak mau belajar tentang orang jahat, maka kamu akan selalu dipertemukan dengan orang jahat biar kamu punya experience-nya. Dan ketika belum tahu, rasanya kesel banget. Kenapa aku dipertemukan dengan orang jahat seumur hidup? Begitu, oh iya ya, ada orang baik, ada orang jahat. Aku nggak nolak yang jahat, aku nggak separasi, aku bersedia lihat semuanya. Begitu kenal, begitu tahu, oh iya, dia begini. Oh iya, dia tidak jujur. Oh iya, dia mau licik. Oh, langsung tahu. Semuanya langsung indah dan tahu. Nah, itu yang membuat tergila-gila dan jatuh cinta dengan knowledge ini, karena ternyata kita tuh nggak pernah sendirian. Kita tuh selalu ditemenin keluarga kita, almarhum, ditemenin dengan seluruh garis keturunan kita. Jadi kalau kamu nonton Avatar Aang, ya kira-kira kayak gitu. Yang ngasih tahu, hei kanan, hei kiri, ya mereka semua gitu. Tapi kalau kamu takut, reject, belum apa-apa, sudah nyadar tentang energi dan kamu creepy, takut ini segala macam, maka di badanmu informasinya munculnya jadi pain, sakit, gatel, autoimun, alergi, dan segala macamnya. Jadi bagaimana bila ini tuh skill yang beautiful. Terus banyak orang nanya, dok, habis belajar Talk to the Entity, apakah jadi bisa lihat setan? Enggak. Lihat Tuhan, iya. Lihat setan boleh dibilang sampai saat ini aku nggak pernah lihat demons yang gimana-gimana, biasa-biasa aja. Coba tanya Yana, apakah
Apakah dia bisa lihat something yang ugly? Karena ugly atau not ugly dulu adalah judgment kita terhadap energi. Begitu judgmentnya dilepas, mereka jadi nice. Not ugly, not beautiful, not scary, but just them. Ya mereka, ya kayak gitu aja. Ya kayak Pak Arko, kayak Bu Siska, kayak Bu Lucy, ya gitu aja gitu. Bukan sesuatu yang menakutkan atau yang kayak gimana-gimana, enggak. Jadi ketika manfaat saya, aku sih jadi lebih dibilang religius enggak, karena dari dulu memang aku nggak pernah masuk bangunan-bangunannya. Walaupun aku suka mampir-mampir dan jalan-jalan, tapi lebih spiritualis, iya. Lebih dekat dengan Tuhan, iya. Lebih komunian dengan Tuhan, iya. Yang paling enak, lebih dengar jawabannya instant, itu yang paling enak. Tuhan, minggu ini aku nggak punya uang. Minta uang, yes, oke, di mana? Di sini. Oh iya, mau apa? Mau ini. Oh iya, mau buka promo apa? Buka promo nih, begitu dipasang, datang semua. Bagaimana bila Tuhan itu selalu memberi, tapi kita yang nggak pernah mau dengar. Luar biasa. Saya jadi seperti kayak masuk gereja ini dengerin Dr. David ini. Oke, karena gini teman-teman, mungkin selama ini bayangan kita kalau ini kata-kata Dr. David tadi memang benar perlu kita garis bawahi. Selama ini mungkin bayangan kita kalau kita ngomong entitas itu pasti hubungannya dengan tadi jin-jin, hal-hal yang menakutkan, ya dan sebagainya. Tapi siapa tahu ternyata kita itu disapa Tuhan aja nggak tahu gitu ya kan, bahwa kita itu seperti tadi Dr. David bercerita, kita sudah meminta, sudah berdoa gitu ya kan, lalu kita itu udah disapa, udah dikasih gitu, ibaratnya apa yang kita minta itu udah ada di depan mata gitu, tapi kan kita nggak tahu yang ngasih komunikasi kepada kita itu siapa gitu ya. Jadi dan ada loh yang rajin berdoa dan ketakutan dan kemudian dia punya penyakit. Terus waktu tanya sama saya, waktu itu konsultasi tanya sama saya, kamu kenapa? Iya, aku tuh sering merasakan hantu-hantu di sekitar saya. Oke, kamu ngerasanya pas kapan? Pas kamu doa. Aku bengong. Bentar. Kamu doanya minta apa? Tuhan hadirlah ke tempat ini dan jagalah aku. Oke, terus? Ya, habis itu aku merinding. Terus, ya tak usir. Untung Tuhan bukan aku loh. Kalau Tuhan aku, kamu tak jitak loh. Lah, dia anak yang diberkati, minta Tuhan hadir, dia bisa rasain energinya. Kenapa malah langsung diusir-usir? Karena dia udah judging itu something else kan? Judgment kan? Padahal that is beautiful communion pada saat kita zikir, pada saat kita doa, pada saat kita meditasi. Kita minta Tuhan hadir dan kita dapat datang ke energi yang meluk kita. That's a beautiful things loh. Kenapa takut? Yes, betul, luar biasa ya. Ini semakin mempertegas teman-teman ya bahwa nanti kemarin juga saya sempat ini, kalau nanti saya belajar entitas berarti saya makin jauh dari Tuhan. Enggak, teman-teman yang pada banyak belajar tentang entitas ini malah ternyata selama ini mereka semakin dekat dan semakin kenal dengan Tuhannya, itu saja ya. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan ketiga buat teman-teman semuanya tentang ini. Yang pertama saya tunjukkan langsung sekarang ke Mbak Aan dulu aja. Kontribusi apa dalam kehidupan nyata Mbak Aan setelah menyadari adanya entitas yang sejatinya? Kontribusi apa Mbak Aan dalam kehidupan Mbak Aan? Silakan Mbak. Kontribusi banyak banget. Yang nyata sih lebih ke sesimpel misalnya tiap hari itu kan kalau business hour kayak aku punya entities misalnya bars aku kan namanya Pink Bars, jadi aku berkomunikasi dengan entity itu gimana caranya mendatangkan misalnya klien yang butuh jasaku yang kita bisa saling kontribusi to each other with ease, joy, and glory. Dan itu benar, orang-orang yang datang kepada aku memang orang-orang yang membutuhkan dan kita bisa saling berkontribusi dengan is joy and glory. Jadi nggak ada tuh orang datang yang misalnya ribet atau gimana gitu. Jadi hari-hari itu lebih mudah gitu, dan apapun yang saya inginkan tuh
kesampaian aja gitu. Jadi ask and you shall receive itu benar gitu. Dan memang kalau belajar entitas jadi lebih dekat dengan Tuhan itu aku ngerasa banget gitu. Jadi kayak sesimpel ngelihat langit tuh birunya biru banget ya gitu. Daun tuh hijau tuh ternyata hijau banget ya, yang selama ini tuh kayaknya hal remeh receh yang kita take for granted gitu. Tapi once kesadaran itu terbuka dan kita bersyukur akan hal itu, kan yang menciptakan itu siapa? Tuhan gitu. Jadi kita merasa lebih dekat dan indah gitu, semuanya tuh indah. Jadi talk to entities itu awalnya aku pikir yang hanya berurusan dengan setan dan teman-temannya dan soal usir mengusir. Jadi kalau ada pokoknya usir aja, pokoknya ada usir. Padahal kan mereka tuh ada, ya emang ada yang cuman ada di situ, yang emang dia berkontribusi di tempat itu, ada yang memang ya kalau nyolek dia mungkin mau berkomunikasi sesuatu. Jadi nggak begitu send something usir gitu. Padahal kalau kita berkomunikasi udah ngerti caranya, ternyata oh mereka justru ada yang mau kontribusi sama kita, ada yang mau komunikasi sesuatu gitu, dan itu adalah hal yang sangat indah gitu. Dan semakin kita acknowledge dan mengembrace, ternyata itu akan sangat berkontribusi terhadap hidup kita dan sama sekali nggak menyeramkan dan bahkan sesuatu yang sangat indah gitu. Kalau buat aku itu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Aan, luar biasa banget ya ini. Teman-teman, ini warning buat teman-teman yang hidupnya masih pengen ribet, jangan belajar entitas, ya, jangan belajar ikut kelas ini. Yang pengen hidupnya masih ribet, masih perlu perjuangan, karena dari kesaksiannya Mbak Aan itu mah jadi hidupnya enak, santai gitu ya kan. Karena sudah belajar ini. Jadi buat teman-teman yang ikutin sesi ini, sharing ini, kalau masih Anda menjalani hidup itu dengan perjuangan, dengan ribet, dengan yang wow, saya harus berpeluh-peluh darah, nggak perlu nggak perlu yang mudah gitu. Nah, jangan ikut kelas ini ya. Ini catatan saja. Karena saya mendengar persaksiannya tadi Mbak An, ikut kelas entitas itu jangan bayangin terus nanti ngusir-ngusir setan. Kalau tadi Mbak An bilang membayangkan seperti itu, saya yang terlintas dalam pikiran saya itu nanti kalau jadi ikut kelas ini harus bikin tim Ghostbuster gitu ya, istilahnya kayak gitu ya, kemana-mana terus ngusir setan gitu ya. Enggak, ternyata hanya untuk hidupnya kita supaya tambah simpel, bahkan lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Oke. Bu Yana, buat Bu Yana dalam kehidupan sehari-hari, apa kontribusi yang nyata dapat Bu Yana rasakan setelah ikut kelas ini? Kalau saya sih banyak banget. Karena semuanya entitas, jadinya saya bisa bicara sama semuanya. Wait, ya sebentar. Oh, ini keluar dulu. Nah, termasuk dengan anak saya satu ini, anak saya. Dulu saya nggak bisa komunikasi dengan dia, tapi sekarang saya sangat-sangat bisa komunikasi dengan dia. Jadi kalau bilang, kalau saya lagi di luar, saya tahu saya belum siapin makan buat dia, ya kan, saya bilang, oh ini mau makan apa? Dia bilang. Dia langsung, itu pop up bakso besar gitu loh. Jadi ketika pulang dia bawa bakso besar, itu happy sekali gitu loh. Langsung dimakannya lahap gitu kan. Dan bukan terhadap anak-anak bul aja, sama rumah pun ketika saya bicara lampu tuh mati hidup, saya bilang ini mau diganti yang seperti apa supaya nggak mati-mati lagi, ya kan? Dia minta warm white, dia nggak mau white tapi mau warm white. Akhirnya saya ganti semua kamar dengan warm white. Hanya di depan yang dia nggak mau white, maunya white. Oke, white ya kan. Termasuk pengecatan rumah pun mau warna apa gitu loh kan. Saya tanya, oh mau warna biru. Oke deh, kita cat warna biru gitu loh. Jadi saya tuh bisa bicara dengan semua entitas, bahkan sama pohon pun kita bisa berbicara gitu kan. Jadi ketika pulang, besok saya minta diganti tanahnya ya. Ya udah besok pagi ya, malam ini kemalaman. Besok pagi saya ganti gitu. Jadi mereka semua berkontribusi, bisa berbicara gitu kan. Ya mungkin kalau orang bilang yang tidak mengerti juga orang gila ya kan, biar aja deh, yang penting saya bisa komunikasi sama mereka gitu kan, termasuk dengan kendaraan saya gitu kan. Sebelum dia mogok dia udah bilang, ganti aki ya, iya tapi jangan mogok dulu ya, saya bilang begitu kan. Benar, setelah saya udah sampai, saya dapat uang, baru dia mogok, dan dia nggak jauh dari bengkel gitu loh. Jadi enak banget setelah kita belajar titik ini, bukan cuma bisa bicara dengan entitas yang tidak Dari depan bengkel ya.
tidak kelihatan, tapi sama benda-benda pun kita bisa berbicara dengan anak-anak, anabul, dengan rumah, gitu kan, bahkan dengan listrik, bahkan dengan kendaraan saya pun saya bisa berbicara gitu loh. Jadi entitas itu bukan satu hal mesti berhubungan dengan energi roh-roh yang sudah meninggal, bukan. Semuanya itu kita bisa berbicara, tapi kita aware apa enggak gitu, kita latih atau enggak. Kembali lagi ke diri kita. Kalau kita nggak melatihnya, ya udah. Kendaraan kita bilang mesti ganti ini, kita bodo amat, masih bisa dipakai kok, masih bisa jalan, kita nggak ganti ya otomatis dia rusak gitu kan. Bahkan kendaraan saya sebelum dia mengganti aki, dia berkontribusi uang dulu buat saya. Dia berkontribusi dulu, jadi dia nggak mau mengganti aki sebelum berkontribusi buat saya. Jadi saya mengganti aki saya, oh ya udah ada uangnya, nggak usah ngambil cash flow saya yang udah ada di rekening saya, memang saya dapat uang cash gitu loh. Jadi semuanya belajar entitas itu nggak berhubungan dengan energi-energi yang tidak kelihatan, tapi dengan benda-benda pun kita bisa berbicara. Jadi seperti itu sih kontribusinya Mas Dwi. Jadi buat saya semua entitas yang ada di rumah saya bisa berbicara. Wah, Termasuk yang dulu kamar mama saya yang saya bilang spooky, serem, saya nggak berani masuk sejak mama saya meninggal, tutup itu rapat-rapat, nggak berani masuk karena itu serem ya kan. Tapi ketika saya udah belajar TTE, sekarang saya pindah ke kamar mama saya tidurnya, dan itu kamar paling nyaman buat saya sekarang karena lebih luas ya kan, lebih luas dan ranjangnya lebih enak ya kan. Tapi dulu saya ketakutan gitu loh, tapi sekarang pindah ke sana karena nggak ada apa-apa ternyata. Enak aja gitu loh. Enak-enak aja gitu kan. Sebelum beda banget sebelum dan sesudah belajar TTE. Rumah saya sendiri yang saya bilang bagian belakang saya nggak mau ke belakang, ke gudang saya nggak mau ke gudang, bahkan saya usir-usir ya kan, bahkan saya taruh satu batu supaya tidak ada entitas supaya pergi. Sekarang enak-enak aja tuh, light aja mau ke belakang tengah malam kayak mau ke bagian gudang yang mesti cari barang malam-malam, kayak saya udah nggak takut gitu loh. Bahkan untuk keluar pun saya sering, kalau saya lagi nggak bisa tidur, saya malah sering buka BH di luar. Ternyata mereka enak diajak ngobrolnya di taman. Enak banget, banyak ini, jadi enak loh. Ternyata enak juga ya berbicara sama mereka gitu loh. Jadi itulah belajar entitas itu bukan sesuatu yang mau melihat setan. Saya bisa seperti video saya nggak melihat, tapi saya bisa merasakan energinya ketika mereka mendekat. Oke, ya kan. Jadi saya mulai berbicara, ada kalau di titik itu ada strukturnya ya kan, ada kayak flow-nya. Tapi sekarang saya udah nggak pakai flow karena udah biasa. Jadi oh ini ya kan, apakah ini? Oh ya kan. Jadi udah ketahuan. Jadi ketika awal-awal saya ikutin flow, ikutin kayak anak dulu kita mau belajar A, ikutin A ke B, B ke C, D. Nah tapi setelah bukan expert ya, setelah udah biasa, saya udah ikutin apa yang ada di awareness saya. Oh bertanya seperti ini. Oh jawabannya ini. Oh bertanya seperti ini. Coba deh kalau nggak bisa tidur jam 2 kebangun, coba deh bertanya sama Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Nah itu akan dapat jawabannya, enak banget. Dr. David bilang tarik rezeki, dia bilang wah saya tarik rezeki beneran. Jam 2 nggak bisa tidur, terbangun tanya sama Tuhan, tarik rezeki atau apa? Saya tanya Tuhan mau tarik rezeki. Oke, tarik rezeki, saya tarik orang-orang yang berhutang sama saya, ya kan, saya tarik semua klien-klien saya, ayo bayar. Bayar loh. Ternyata nggak bisa tidur tuh ada untungnya. Dulu nggak bisa tidur buat saya suatu penyakit ya, karena pagi mesti kerja dan kita kurang tidur. Tapi sekarang kalau nggak bisa tidur tuh berkat banget buat saya. Apalagi jam 2 dibangun, jam 3 dibangun. Kesempatan banget gitu loh, buat narik rezeki, buat berbicara sama entitas. Gitu, tapi saya tanya dulu, Tuhan ini saya mesti apa gitu kan? Apakah saya mesti narik rezeki ya kan? Atau saya mesti apa? Dan ketika narik rezeki, beneran Dr. David yang kia ilmunya ya, saya praktekin kemarin. Ketika saya kebangun tengah malam, tarik rezeki. Oke, saya tarik dari si A. Ayo bayar lo gitu kan. Tarik yang di Bali. Ayo bayar lo. Bayar gitu kan. Jadi ada rekening, walaupun kondisi usaha saya nggak terlalu besar seperti dulu, tapi saya cukup dan lebih dari cukup usaha saya. Jadi tidak hidup cukup semuanya, sekolah anak juga cukup, dan semuanya cukup. Nggak seperti dulu, uang banyak tapi biar penyakit, pilih mana? Memang sih pilih dua-duanya ya, uang banyak nggak ada penyakit. Nah, saya akan memilih untuk kembali seperti dulu, uang banyak dan saya udah nggak ada penyakit karena saya sudah memiliki kesadaran yang lebih banyak dibanding dulu.
Gitu, Mas Dwi. Kayak kebanyakan sharing Oke. nanti. Nah, ini buat teman-teman yang ikut kelas ini, nah, yang mungkin punya profesi sebagai sales properti, wah ini penting ini, bagaimana bisa berkomunikasi dengan rumah seperti Bu Yana ini ya Ya, kan. Ya. Jadi kalau mau jual rumah, nggak cuma rumah, tadi Bu Yana aja bisa berkomunikasi dengan kendaraannya, jual kendaraan dan sebagainya. Nah, ini komunikasi yang tepat sekali. Bagaimana bentuknya, mau gimana dan sebagainya, mau ketemu sama orang yang seperti apa, itu ya luar biasa banget. Kayaknya dari Mbak Aan sampai ke Bu Yana ini udah mulai kelihatan nih, wah kok muda-muda semua ya. Nah, saya pengen tahu nih cerita dari Mbak Lucy, apa nih kontribusi yang nyata apa Mbak Lucy setelah mengikuti, setelah tahu bisa melakukan komunitas dengan entitas. Silakan Mbak Lucy. Ya, kontribusi yang paling aku rasakan itu adalah hidupku itu jadi lebih abundance. Wow. Abundance ini kalau kita ngomongin di akses, ketika kita mau reach something yang abundance, it's about our wealth gitu ya. Itu tidak hanya berbicara tentang berapa uang yang kita punya di bank, atau berapa banyak emas batangan yang kita simpen, atau berapa banyak obligasi retail negara yang sudah kita miliki, atau berbagai macam harta-harta duniawi gitu ya. Yes, itu include di dalamnya. Tapi abundance yang paling saya rasakan kontribusinya dari TTTI ini tuh adalah bahwa bahkan karena kita bisa dan mau membuka diri berkomunikasi dengan para entitas ini, kita dapat banyak sekali informasi. Dan ketika kita punya banyak informasi, kita bisa bertanya lebih lanjut, kita bisa melakukan pilihan, mana nih yang works buat aku, mana yang bisa aku create dari sini. Dan itu kalau aku tutup telingaku nih, aku nggak mau dengar komunikasi dari mereka atau informasi dari mereka, bisa jadi aku udah kehilangan banyak sekali possibility yang sebenarnya kalau aku coba gali, itu bisa membawa banyak hal yang aku inginkan dalam hidupku gitu. Nah, ini being so very abundance dengan energi yang nurturing, dengan kebaikan gitu ya dari entitas-entitas ini, itu change my perspective in life. Jadi sejujurnya aku ini tipikal orang yang tadinya berpikir bahwa wealth atau abundance it's all about the money, fisik dan barang gitu kan. Tapi dari belajar sini aku mengerti the real treasure is basically our awareness. Kenapa? Karena kalau kita nanti akhirnya memilih udah cukup aku di dunia ini. Aku mau lanjut lagi ke kehidupan yang lain gitu. Harta yang akan kita bawa itu adalah awareness kita. Dan itu bisa sangat membantu kita sekali apa yang mau kita create after kita let's say meninggalkan our journey in this life with this body. Gitu Mas Arko. Ini langsung semua kayaknya langsung pada ngeheng nih ya diceritain kayak gini nih ya. Gue ngeliat Arko aja langsung kayaknya jedang gitu kayaknya. Ya, luar biasa banget ini teman-teman. Ya Mbak, aku sampai mau membuat kesimpulan aja agak bingung. Saking terpesonanya ini dengan cara mengungkapkan Mbak Lucy, hal yang memang luar biasa banget ya tentang kehidupan kita. Jadi keberlimpahan kita ini tidak hanya masalah harta duniawi saja, tapi banyak hal yang bisa didapat di situnya. Nah, teman-teman, ini tadi udah mulai mudah ya, sampai ke Mbak Lucy sampai membahas tentang keberlimpahan. Nah, luar biasa banget ini. Kayak makin malam makin lebih ini isinya lebih wow gitu ya. Jangan-jangan nanti sampai kelasnya tambah dalam lagi nih ya. Teman-teman, saya masih perlu bertanya satu hal kepada Dr. David tentang kontribusi yang didapat untuk
Dr. David setelah mempelajari hal ini, ya, yang ringan-ringan ya dok, jangan terlalu dalam lagi. Nanti saya ngeheng juga ini. Mudahnya sama, udah semua juga udah ngalamin kemudahan dalam kerja, kemudahan dalam keuangan, kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam pertemanan, dan kemudahan pada saat kita bertanya dan meminta itu bermunculan jauh lebih berlipat-lipat dibanding yang sebelumnya. Tapi yang unik adalah kesembuhan. Jadi kalau dulu aku punya psoriasis kepala, jadi areanya pasti sekitar belakang kuping dan selalu cuma di belakang sini doang, jarang nggak pernah di area lain. Dari masa kecil aku alergi selalu muncul di kaki doang, begitu masuk 18-19 hilang, 20-21 mulai muncul di kepala. Dan ketika belajar mempraktekkan talk to the entity, tidak menolak mendengar, tidak menolak menyadari, belajar receiving, alergiku drop dari 37 macam food list, sekarang cuma tinggal 4-6. Dan ketika dirasain di badan, beda banget. Badan nggak pernah flare, nggak pernah merah-merah. Yang namanya ketombe hujan badai itu udah nggak pernah lagi gitu. Ketombe udah pernah ngerasain apa? Coba ayo. Aku udah pernah yang kecil-kecil kayak debu, medium, medium big, gede-gede, sampai lebar-lebar kayak lempeng-lempeng itu aku udah pernah semua. Jadi udah ngerasain lah berbagai macam rasa ketombe itu sudah pernah semuanya. Jadi begitu nggak ngerasain itu lagi dan sembuh dari psoriasis itu, wah ternyata badan kita bisa jadi kayak gitu ya ketika kita nolak gift dan karunia kita. Jadi pada saat kita memilih belajar, kamu tuh diberdayakan. Jadi muncul kemudahan, jadi muncul banyak possibility, mungkin badanmu jadi berubah, dia bisa lihat possibility yang lain. Kalau awal-awal belajar anti-aging waktu 2007, aku minum obat tuh hampir 1 genggam. Jadi ada C, ada magnesium, ada zinc, ada omega 3, ada D, ada ashwagandha, ada macam-macam. Pokoknya itu hampir 1 gepok, hampir 1 genggam tangan sekali minum. Setelah belajar talk to the entity, aku jadi nanya, mana yang hari ini mau aku minum? Terus botol yang itu, botol yang itu, botol itu. Nih, ya udah, aku ambil. Jadi obatku simple, paling cuma 6 macam maksimal, nggak pernah sebanyak zaman dulu. Jadi perubahannya, kata bukan mudah, berkemudahan ini yang paling dominan. More possibility, more berkemudahan, dan rasanya lebih connect dengan semuanya. Semuanya. Benar-benar semuanya. Talk to the entity itu dipraktekin dalam hidup sehari-hari itu ya. Kita lagi jalan ke alam. Buana aja ngepol. Sementara jalannya treknya trek sawah-sawah. Nggak mungkin berteduh kan di bawah pohon, di bawah batang padi. Ya kan semuanya sawah-sawah, nggak ada yang pohon tinggi. Jadi cuma bisa doa, Tuhan, minta awan dong, rada gedean, biar aku nggak panas banget. Dan tetap muncul awan. Dan kemudian dapat setengah mendung sampai di tempat tujuan. Gimana nggak asik namanya? Gimana nggak, aduh happy ya, kita tuh berdoa dan langsung dijawab. Kita tuh minta dan langsung dikasih. Alam tuh ngedengerin dan kita tuh mau ngedengerin alam tuh asik banget. Dan kayaknya Amalia udah pernah ngerasain tuh sama aku. Soalnya jalan yang terakhir kan sempat bilang kan, yuk kita minta alam yang nurturing dan sepanjang jalan kita benar-benar nurturing. Nggak kepanasan banget dan nggak kehujanan. Yang ke Curug ya dok kayaknya. Ya, thank you. Wow, luar biasa banget ini. Teman-teman, saya juga sebelumnya terima kasih pada Dr. David sama Kak Siska yang sudah bantu jawabin teman-teman yang tadi sempat nanya di chat gitu ya. Karena kayaknya ini saya sudah tidak punya waktu lagi untuk nanti sesi tanya jawab. Dari hal sesi ini, jadi ternyata kita kenal tentang entitas ini hal yang sangat luar biasa banget dan ini luas teman-teman. Jadi
Kalau yang selama ini mungkin teman-teman mengenal entitas itu masih bayangannya hanyalah yang sono-sono tuh gitu ya, istilahnya yang nyerem-nyeremin tuh. Nah, ternyata tidak. Bahkan entitas ini juga ternyata segala hal, sesuatu hal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semua ada energinya, ada entitasnya, ya, ada energinya di situ. Bahkan tadi seperti siapa Bu Yane bisa komunikasi dengan rumah, sudah santai bisa komunikasi dengan rumah, bahkan dengan motornya juga bisa berkomunikasi, dengan kendaraannya bisa berkomunikasi. Jadi enak banget ya. Nah, kita belajar tentang entitas ini ternyata memudahkan, kalau yang saya ambil kesimpulannya yang sederhana saja, ternyata memudahkan buat hidup kita. Ya. Dan satu hal lagi teman-teman, kita belajar entitas itu tidak serta-merta, jangan bayangin, wah saya kalau belajar entitas nanti saya harus jadi pasukan Ghostbuster. Enggak selalu semuanya harus diusir-usirin, enggak, karena entitas ini juga banyak yang berkontribusi terhadap diri kita, kontribusi terhadap kehidupan kita, kontribusi terhadap lingkungan kita. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada mereka? Jangan-jangan selama ini hidup kita susah, selama ini hidup kita itu nggak enak, selama ini badan kita itu sakit-sakit, selama ini badan kita itu rasanya capek-capek, atau hal yang paling sederhana aja kayak Dr. David tuh, selama ini kita ketombean gitu ya. Itu jangan-jangan bagaimana komunitas itu ingin berkomunikasi kepada kita. Ya. Bahkan hal yang paling penting teman-teman, bagaimana kita tahu tentang Tuhan kita. Ya. Kita udah berdoa, wah Tuhan datanglah pada hidupku, berkahilah hidupku. Tapi setelah itu ada kok rasanya bulu kudukku berdiri, nggak enak badanku, ada gerimis-gerimis nggak enak. Wah ini menakutkan, terus diusir-usirin ya. Itu kalau memang benar tadi kata Dr. David, saya aja kalau mau jadi Tuhannya udah saya keplak tuh orang itu gitu ya. Suruh datang-datang, tapi malah diusir lagi. Oke, teman-teman, ini yang bisa kita simpulkan malam ini bahwa kita belajar tentang entitas itu adalah untuk memudahkan hidup kita. Hidup kita lebih enjoy, lebih ease, lebih glory dan sebagainya. Inilah pilihannya. Jadi teman-teman mau ngambil pilihan ini atau tidak, itu terserah teman-teman. Oke, itu saja. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Kakak Boleh Siska. nambah Terima satu nggak? kasih. Oh ya, silakan. Silakan. Gini, mungkin kalian ada dengar juga info-info miring tentang hal-hal yang lain dan info yang dimelencengkan atau yang dibohongin ataupun yang nggak jelas. Karena kita belajar toxic identity dan kamu juga belajar agama, yuk kita tanya dan kita berdoa, Tuhan tunjukin siapa yang bohong. As simple as that. Ya, karena yang namanya mulut itu bisa aja ngomong apapun, kalau apalagi kalau terlibat dengan dendam dan mangkel karena mungkin pacar hilang atau apa gitu ya, mainannya hilang. Tapi yang namanya kejujuran dan yang namanya kebohongan itu tidak pernah bisa ditutupi. Jujur ya jujur, bohong ya bohong. Dan pada saat kita nanya, Tuhan tunjukin aku mana yang bohong, tunjukin aku mana yang jujur, kamu akan bisa lihat dengan sendirimu. Oke? Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sampai setia nih, sampai jam segini masih setia bergabung. Dan saya juga Sis, ingin mengucapkan terima kamu dari kasih. tadi sampai sekarang nggak hajing loh. Jangan-jangan bukan flu. Itu dia. Teh suaranya masih bergema. Oke, saya juga ingin berterima kasih sekali kepada narasumber kita, Mbak Lucy, yang jauh di sana. Dr. Davi, thank you so much. Bu Yana, thank you so much. Mbak Aan, dan juga Mbak Kania yang lebih tadi ada acara, jadi akan tinggal lebih cepat tadi. Terima kasih juga kepada Pak Duyarko yang sudah memimpin acara ini. Dan ingin saya sampaikan bahwa teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Access Consciousness bisa ke www.hidupceria.com. Dan di sini banyak sekali fasilitator dan juga praktisi yang ingin merasakan akses bars, bisa juga menghubungi Hidup Ceria.
Oke, kalau boleh kita foto bersama dalam rangka Halloween. Please, yang berkenan untuk membuka kamera, kita akan berfoto bersama. Yes, thank By the you. way, aku kirim link untuk tempat kumpul-kumpulnya kita dengan berbagai macam grupnya. Heeh, Bisa klik join ya. baik. Oke, thank you yang sudah bersedia membuka kamera, kita akan berfoto bersama. Bentar, Oh ya, aku copy dulu bentar. grup link ini please masuk ke sana apabila ada pertanyaan. Nih, hari ini kita nggak buka sesi pertanyaan karena memang waktunya sangat terbatas. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung di sana. Di chat ya, tinggal Di chat. diklik. Oke, Ya, sudah di chat. kalau tulisannya depan praktisi, sepertinya grup tertutup buat praktisi, tapi ada banyak grup info untuk pemula. Kalian bisa join sesuai provinsi masing-masing. Siapa tahu ada praktisi terdekat, terus bikin free bars, kalian bisa datang dan merasakan apa itu bars. Oke. Foto yang cakep ya. Ya. Ayo kita berfoto. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Halaman kedua sebentar ya. 3, 2, 1. Thank you so much. Ya, teman-teman. Satu foto muka jelek dong buat Halloween. Aduh, aku Ayo, satu gigit. foto muka jelek buat Aku Halloween. blok di mana dong? Semuanya harus jelek ya, nggak boleh ada muka cakep. 1, 2. Halaman 2. Oke, tetap cakep dok. Oke, thank you so much. Mari kita membangun kesadaran dimanapun dan kapanpun. Thank you so much. Bye Thank you. semuanya. Bye. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Recording aku stop.